Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Kali ini pra-peradilan diajukan untuk mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Langkah ini saudara diambil pihak Roy Suryo untuk membidik keabsahan status tersangka yang ditetapkan pada 7 November lalu. Pihak Roy juga menilai penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE oleh penyidik cacat substansi. Dakwaan dianggap sama sekali tidak berhubungan dengan tindakan yang dituduhkan. Pihak Roy juga menolak jika langkah hukum pra-peradilan diambil adalah hanya untuk mengulur waktu dalam proses hukum di pengadilan. Kita mengulur waktu. Jangan-jangan bukan kita yang mengulur waktu tapi orang lain gitu loh. Tapi kita yang dituduh. Saya yang kedua mempermasalahkan pasal 32 dan 35. Itu sudah sering sekali dipermasalahkan karena 32 dan 35 itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Roy Suryo dan apalagi Dr. Tifa. Dr. Tifa itu sama sekali tidak mengedit dokumen apa-apa, ya, tidak mengedit dokumen apa-apa, bahkan dia tidak pegang dokumen apa-apa. Jadi ngaco sekali itu yang bikin pasal 32 35 itu ya. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya memang soal undang-undang ITE itu juga lagi-lagi yang dipermasalahkan ya. Di sisi lain, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Aswan menuding langkah pra-peradilan kedua Roy Suryo ini sengaja memanfaatkan celah 163 KUHP baru untuk menunda sidang pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Strategi ini dinilai bertujuan untuk mengintip persidangan Dr. Tifa hanya demi mempelajari dakwaan, alat bukti dan mengantisipasi pertanyaan jaksa sebelum Roy Suryo sendiri yang disidang. Itu diajukan yang namanya pra-peradilan, kemudian ditolak, jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut ya, karena mereka mencari celah dengan KUHP baru. Strateginya begini ya, ketika Tifa tidak mengajukan yang namanya RJ, itu kan langsung ke pokok perkara. Sedangkan Roy Suryo mengajukan itu karena dia ingin mengintip apa sih yang akan dipertanyakan oleh JPU kepada terdakwa. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambah sulam. Sebelumnya, Roy Suryo kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal penetapannya sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi pada 7 November 2025. Roy Suryo mempertanyakan alasan pemakaian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE oleh penyidik dan jaksa dalam perkara tersebut. Yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazah Jokowi apa berubah? Tetap palsu, ya. Nggak ada yang berubah. Lalu pertanyaannya, apakah tudingan bahwa proses pengajuan pra-peradilan untuk kedua kalinya yang diajukan kembali oleh Roy Suryo ini merupakan bentuk upaya mengulur-ngulur waktu dan mengintip jalannya persidangan pokok? Untuk membahas kebenarannya sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia Malam. Sudah ada Abdul Ghafur Sangaji selaku pengacara Roy Suryo. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Mas Roy sehat? Alhamdulillah sehat. Dan ada juga Ade Darmawan selaku Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara. Mas Ade, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Oke, kalau sehat besok kan Mas Roy sudah akan menghadapi putusan pra-peradilan pertama ya Bang? Ya, betul. Putusan pra-peradilan pertama aja baru besok diumumkan. Ya. Pertanyaannya kenapa terlalu terburu-buru ngajuin lagi pra-peradilan kedua? Berarti yakin dong besok pra-peradilannya bakal ditolak hakim? Kami yakin besok pra-peradilan kami diterima. Kalau diterima kenapa harus pengajuan kedua? Karena objeknya berbeda. Oke. Ya, jadi tidak ada nebis in idem ya. Karena objeknya berbeda, maka berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terbaru, karena kita menggunakan
kita sudah masuk dalam rezim KUHP yang baru. Dari ketentuan pasal 158 sampai pasal 164 KUHP yang baru, tidak ada pelarangan bagi seorang tersangka atau seseorang yang punya hak hukum untuk mengajukan pra peradilan, apakah cuma sekali, 2 kali, atau 3 kali. Berkali-kali boleh, karena tidak ada larangan soal itu. Nah, masalahnya adalah kami mengajukan yang kedua kali ini karena objeknya berbeda. Kalau yang pertama, besok putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kami yakin berdasarkan fakta dalam persidangan, bahkan juga itu diakui oleh seorang ahli yang diajukan oleh termohon, yaitu dari Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa perintah penangkapan, perintah penahanan, dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, di situ kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh ahli dari Polda Metro Jaya sejalan dengan fakta-fakta kami. Oke. Sehingga kami yakin besok untuk upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, kami yakin itu akan dikabulkan. Sepanjang kita berpegang pada fakta persidangan. Itu satu hal. Yang kedua adalah kami mengajukan yang kedua, dan itu sudah terregister nomor perkaranya. Kemudian juga jadwalnya akan dilakukan pada tanggal 10 hari Jumat besok, ya minggu ini ya, mohon maaf. Dan objeknya berbeda. Yang kami uji itu adalah di yang baru, itu kami uji penetapan tersangka menggunakan Undang-Undang ITE. Ada 2 hal yang membuat kenapa kami menguji pasal ini. Bang, bentar. Jadi yang pertama itu pra peradilannya yang besok akan diputuskan itu adalah soal penangkapannya. Yang kedua di tanggal 10 Jumat besok adalah soal penetapan tersangkanya. Kalau gitu sekarang saya ubah pertanyaannya. Kalau sudah ditetapkan tersangka sejak tahun lalu, akhir tahun November, kenapa baru sekarang ngajuin pra peradilan untuk penetapan tersangka Undang-Undang ITE? Oh ya, ini menariknya begini. Karena undang-undang itu tidak melarang ada rentan waktu, meskipun berkas perkara sudah diterima oleh penuntut umum dan penuntut umum sudah melimpahkan ke pengadilan, maka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dibolehkan. Jadi ini bukan soal kenapa tidak diajukan pada saat berkas perkaranya masih ditangkap penyidikan, artinya masih ditahan penyidik. Enggak. Kami melihat bahwa tentu pada kebutuhan hukum ya. Dan pada suatu hal pertimbangan yuridis yang kami pertimbangkan juga gitu. Yaitu apa? Yaitu kami mengajukan di saat yang tepat. Jadi kami menganggap bahwa inilah waktu yang tepat. Oke, inilah waktu yang tepat, Mas Ade. Kalau yang dilihat di kilik-kilik gitu, kenapa sih baru sekarang? Ya, jadi kalau untuk tetap tersangka, saya rasa 6 bulan kemarin dong. Harusnya. Jadi gini, kalau saya melihat ini strategi prosedural yang berupaya untuk mengintip, menghambat. Strateginya prosedural. Tetapi hanya ingin menghambat, mengintip persidangan. Artinya memperpanjang waktu buying time. Nah, kita melihat bahwa memang tidak dilarang. Tetapi secara logika hukum, menurut beberapa, ya kita bisa lihatlah, termasuk saya pribadi, ini kurang relevan. Kenapa tidak relevan? Untuk yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua ini biasanya kita lakukan pada saat tetap tersangka. 1 minggu setelah tetap tersangka atau 2 minggu tetap tersangka, baru kita mengajukan itu. Tapi tadi alasannya karena inilah waktu yang tepat, Mas. Ya, waktu yang tepat itu kan menurut teman-teman advokat, pembela Mas Roy. Tapi masyarakat Indonesia ini nggak buta. Mereka ini sadar hukum. Mereka tahu di mana saat yang tepat. Tidak ada seorang tersangka yang kemudian sudah sampai beberapa bulan, kemudian mengajukan prapit untuk tetap tersangkanya. Dan perlu diingat. Jadi maksudnya kelamaan? Ya kan kalau mau 6 bulan kemarin dong, tetap tersangkanya. Terus yang kedua gini, ya, yang ketiga gini, bahwa kemudian ini sudah beralih. Sudah ada nomor perkaranya. Sebenarnya sudah beralih. Status Mas Roy saat ini sebenarnya sudah terdakwa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sudah bernomor. Jadi sudah terlambat katanya Bang Sangaji kalau penetapan tersangka. Nggak relevan. Iya, justru saya lihat ini argumentum a contrario. Justru dari awal mereka ini kan sering menantang kami. Ya, apa langkah hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum? Dan itu disampaikan oleh Ketua Pradi Bersatu, Bang Boykanu gitu ya. Apa sih langkah yang bisa dilakukan oleh para kuasa hukum dalam membela kepentingan hukum klien? Ajukan dong pra peradilan. Nah, sekarang kami setelah melihat dan mengkaji secara hukum bahwa inilah waktu yang tepat. Kenapa kemudian mereka ketar-ketir gitu? Ini kan argumen waktunya, Mbak Dre. Waktunya harusnya kan 1 minggu setelah penetapan tersangka. Nah, ini sudah berbulan-bulan. Kemarin kami tantangin itu 1 bulan, 2 bulan belum dikirim berkas. Nah, sekarang sudah dikirim berkas. Ini bagian strategi, Mas. Itu strategi prosedural yang
menunda kepastian hukum. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Itu. Kalau disebut tidak menimbulkan kepastian hukum, justru Iya menimbulkan dong. kepastian hukum. Tidak Kenapa? ada kepastian hukumnya Karena berdasarkan nomor. pasal 163 ayat 1 huruf P di KUHP yang baru, dan ingat, kita sedang masuk di dalam laboratorium hukum baru. Ya, dan ini kan teman-teman kurang update ini. Iya, paham. Ya kan? Kurang update. Paham. Kurang update Oke, kenapa? Bro, Karena kita hal masuk ini dalam rezim KUHP yang sangat baru, tidak ada analogi ketentuan. menurut saya. Analogi Ya, ini hukumnya kan gimana? Ini kan menurut Analogi pendapat hukumnya mereka. gimana? Masa? Tapi pendapat hukum kan, tapi Ya, kaidah hukumnya ini kan berbeda. saya gitu. berpendapat Oke. bahwa secara logis kalau kita betul-betul mau kepastian hukum, di kepastian hukumnya di depan Oke, mata loh. saya kasih tahu Jangan kepastian tidak. hukumnya. Tapi Bang kan Andri, posisi saya- pra-peradilan juga tidak dilarang berapa kali. Tidak Bentar. dilarang. Saya kasih tahu Itulah yang kepastian saya katakan hukumnya. bahwa ini prosedural pilihan strategi prosedural yang menunda kepastian Oke, hukum. saya Itu kasih jelas. kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya adalah berdasarkan kaidah hukum itu sendiri. Pasal 163 ayat 1 Ya, huruf P paham, mengatur bahwa paham. pokok perkara belum bisa diperiksa oleh Iya. pengadilan yang punya kewenangan memeriksa dan memutus perkara tersebut sepanjang tersangka masih menggunakan hak hukumnya untuk Oke. mengajukan Betul. pra-peradilan. Nah, Tapi, inilah Bang. yang tidak dihargai oleh kawan-kawan. Oh, tidak. Jadi Kami tidak menghargai. tidak sedang Tetapi menghambat ini- proses. Oke, tapi apa- ini Bang, konsekuensi Bang. logis dari aturan yang dibuat oleh negara, dan inilah yang kita sebut sebagai reformasi hukum pidana Tapi nasional ada terbaru. anggapan juga jangan-jangan ya itu tadi hanya karena mengulur-ulur waktu, Ya, jangan-jangan untuk Mas Roy ngintip. yang tadinya menantang Untuk Pak ngintip. Jokowi, jadi sebaliknya jadi Ada satu takut. hal lagi. Gini, inilah konsekuensi logis. Jadi ketika seorang tersangka menggunakan hak hukumnya yang diberikan oleh undang-undang, kemudian ada penundaan pemeriksaan Nah. pokok perkara, ya itu konsekuensi Jadi logis menggunakan dari- haknya bukan karena takut. Bukan, kami sedang menggunakan kaidah dan hak itu sudah Oke. diberikan negara. Karena gini, Nah. di dalam KUHP yang baru, di Jangan-jangan barang penjelasannya- buktinya ini belum kekumpul Nah, semua nih. Sebentar, nanti saya jelaskan. Di dalam KUHP yang baru dijelaskan bahwa selain hak tersangka diperkuat, ingat, hukum acara pidana yang baru Dan ini ingat, justru Baudre, memperkuat lembaga pra-peradilan. ya, Karena perlu kita lembaga ingat nih. pra-peradilan yang Sebentar. itu biasanya Oke. jaksa Oke lah. melakukan manuver dan atraksi atau Oke melakukan lah. strategi dengan coba dia kita buru-buru dengarkan dulu. mengirimkan berkas perkara ke pengadilan, sehingga pada saat tersangka mengajukan pra-peradilan itu otomatis Oke gugur. lah. Nah, di KUHP yang baru ini alhamdulillahnya negara telah menghapus Kita anggap ketentuan bahwa itu. Oke, gimana, Mas? Bang Sangaji mengatakan prosedural dan lain sebagainya. Oke lah, ya. Karena memang ini prosedural, Bang. Oke, kita Prosedural dengerin yang dulu. menghambat. Itu prinsipnya. Terus kemudian Ya, kita teman-teman lihat, aja merasa kita lihat, menghambat gitu ya, loh. satu hal bahwa penetapan tersangka itu disepakati oleh jaksa. Ya, Oke. untuk penetapan tersangka nih ya, oke. disepakati nih bahwa setelah P21 kan dilimpahkan ke pengadilan. Sekarang berkas sudah di pengadilan nih. Dan sekarang diajukan pra peradilan. Iya, terus diajukan pra peradilan. Sangat kecil kemungkinannya, sepengalaman saya ya di dalam beracara itu sangat kecil kemungkinan bisa menang. Jadi artinya mau peradilan satu, pra peradilan Iya. kedua dan lain Iya, sebagainya sampai sangat berpuluh-puluh kali sia-sia. Anda yakin bahwa pra peradilan Mas Roy Iya, bakal sangat- ditolak demi apapun. Iya. Usai aja deh Mas Ade ya, nanti Iya, jawab ya, tetap baik. bersama kami Bang Sangaji. Lagi nih ke kasus pra peradilan kedua yang nanti akan diajukan oleh Mas Roy. Mas Ade, jadi kenapa Anda berkeyakinan mau peradilan 1, 2, 3 sampai berpuluh-puluh berjilid-jilid itu nggak akan diterima, ditolak? Ya, karena pada dasarnya Prapit itu biasanya yang kita lakukan ya, tidak ada belum pernah terjadi di dunia hukum mana sih 6 bulan setelah penetapan tersangka lebih dulu kemudian kapnya. Kan harusnya urutannya gini, tersangka, kemudian penangkapan, kemudian penggeledahan, kemudian tahap 2 kan. Mungkin jangan-jangan ini Penahanan, ada bukti nah, baru ini yang disiapkan? lucunya sebentar. Ini yang lucunya di tahap tersangkanya dipersoalkan di belakang. Kan nggak masuk logika nih. Masyarakat Indonesia ini kita perlu memberikan pendidikan hukum. Terlepas prosedural yang menghambat kepastian hukum. Ini sudah pasti seperti itu. Tidak bisa lagi kita tolerir itu. Oke. Pemikiran-pemikiran kita kan harusnya dia matching dengan apa kenyataan yang ada. Dan ingat, harusnya Roy Suryo ya itu bergulat di eksepsi yang akan terjadi nanti. Sama Oke. saja kok. Prapit ataupun eksepsi nanti sama kok pembelaannya. Mau keberatan juga di eksepsinya Oke, bisa. tapi sebenarnya di pra peradilan Kenapa kedua tidak? meskipun berbeda objek, ada sesuatu yang baru nggak yang Ya, dibawa? yang pertama objektum litisnya beda. Yang kedua, tahapan yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bang Iya dong. Darmawan itu adalah KUHP lama.
Bukan. Mereka tidak menggunakan pahami KUHP dulu. baru. Gini, Ya, Bang. jadi Bang di Bubur. dalam KUHP baru Tahapannya itu tahapannya udah beda. Di KUHP yang baru langsung penangkapan dulu. meskipun perkara sudah di P21-kan dan Bukan. jangankan di P21-kan, Bukan. dikirim berkas perkaranya ke pengadilan Begini, negeri Bang dan Gopur. sudah keluar registrasi perkara Bang pidananya, Gopur. tidak ditutup dong. pintu untuk melakukan pra peradilan. Oke. Beda dengan Kan KUHP yang tidak- lama. Tapi kenapa Kalau tadi KUHP ditanya yang kenapa lama, jadi- saya jelasin kalau dulu. Jangan KUHP yang sampai lama, salah kaprah. maka pra Kalau- peradilan tidak bisa lagi diajukan Ini KUHP. karena perkara Dia sudah bicara diregistrasi. KUHP. Kita Loh, bicara tahapan mulai dari nih Oke. penyelidikan, Kita- penyidikan, kemudian penetapan tersangka, Oke. kemudian penahanan, kemudian penggeledahan dan lain-lain seterusnya. Kita Nah, menegakkan ini yang hukum lucunya, pidana itu ya, berdasarkan yang lucunya. KUHP, Iya, bukan berdasarkan betul. opini kita. Bukan Apalagi opini, kemauan, ini tahapan di KUHP juga ada. Lo tahapan di dalam, lidik, sidik, tahapan di BAP, dalam KUHP kemudian baru itu tersangka. sudah Gimana clear, sih? sudah jelas. Nah, yang Oke, lucu, Bang. yang Gini, bentar. Saya Kalau langkah hukum kami ini atau Ya, strategi langkah lucu, hukum kami enggak, ini aneh. tidak Oke. sesuai dengan KUHP. Bang. Aneh. Tidak mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Timur mau menunda pemeriksaan pokok perkara. Itu Karena KUHP, ini sudah perintah. KUHP baru, maka kemudian pokok Nggak- perkara nggak ditangguhkan bisa. sampai kemudian semua rangkaian proses atau strategi kami untuk menghadapi proses pra peradilan ini Enggak. selesai. Oke, Nggak, tapi kenapa pemahamannya sangat dangkal. perlu capek-capek ikutin Ini pra baru. peradilan? Kenapa nggak langsung aja masuk di sidang? Oh, Ya iya, udah kita menarik. fight di Oke. sidang. Pemahamannya dangkal. Sebentar, Anda dangkal. Kenapa saya bilang? Masa ada Ini orang Bang Ade, ditersangkakan dulu, ini Bang kemudian Ade. ditangkap? Kan nggak begitu. Ini Bang Ade Kenapa nggak update KUHP Anda baru. penggeledahan? Ini Kenapa penggeledahan lebih dulu Anda persoalkan dan penangkapan? Ini Padahal nggak, karena sebelum itu mungkin- harusnya tetap tersangka. mungkin tidak Begitu dulu Bang dong. Ade, Kan tidak begitu. update KUHP yang baru. Loh. Ya kan? Bukan, KUHP yang baru itu bukan. coba dibaca dari ketentuan Nah, ini pasal nggak cocok, 158 nggak cocok. sampai pasal 164. Oke, Ya, Mas. jadi lembaga pra peradilan itu dalam KUHP yang baru sudah diperkuat. Oke. Beda dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama tahapannya bisa seperti Oke. ini. Begitu perkara dinyatakan P21 dan diregistrasi ke Betul. pengadilan negeri, Batal. maka pintu untuk permohonan pra peradilan Batal. tertutup. Oke. Betul. Di KUHP yang baru tidak. Betul. Di KUHP yang baru proses itu dibuka. Oke, Saya Mas, jelasin lebih bentar. detail. Karena Sebentar, ada jangan dulu. penguatan hak-hak tersangka. Kalau gitu Mas Ade, Itu. kalau gitu Anda melihat jangan-jangan Mas Roy sebenarnya di luar dugaan lah ketika ada terjadi penangkapan, oke penetapan tersangka oke, tapi kemudian di luar dugaan ada terjadi penahanan dan lain sebagainya sehingga akhirnya membuat sesuatu yang buru-buru dan akhirnya mengajukan pra peradilan. Anda Ya, melihat? saya rasa ini adalah upaya, sekali lagi, upaya hanya ingin mengintip persoalan yang ada di Mbak Tifa. Karena sidangnya sudah berjalan. Dia cuma mau ngintip nih. Kemudian strategi-strategi. Tapi kan udah yakin punya bukti ngeluarin Oke, buku. inilah yang saya bilang, prosedur yang menghambat kepastian hukum. Terus yang pertama gini, kalau beliau berbicara KUHP yang baru, oke, kita tidak bantah bahwa kemudian memang secara prosedural dia bisa melakukan prapit lebih dari satu kali karena tidak diatur. Tetapi yang kita mau sampaikan adalah sebelum penggeledahan dan penangkapan itu status tersangka dulu. Dijadikan tersangka dulu Oke, Roy jadi dan kembali Tifa. kenapa Sebentar. sekarang? Ya, biar tahapannya biar beliau tidak membantah saya lagi nih. Ya kan bahwa ini tidak prosedural. Nanti bisa saya bantah lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena tahapnya ditersangkakan dulu, Oke. kemudian setelah tersangka kan ada penangkapan. Kemudian ada penangkapan, ada penggeledahan. Tahapannya kan begitu di penyidikan. Oke. Itu KUHP. Sebentar, Saya itu jawab KUHP. ya. Oke, Oke, udah ya, nah, udah ya. gimana, Iya Bang? kan? Hukum acara pidana Itu tidak hukum- mengatur. hukum acara. Coba baca ketentuan pasal Tidak bisa 158 dong KUHP yang penyidikan, baru penetapan tersangka jelas. bahwa kewenangan lembaga pra peradilan itu menguji sah tidaknya Biar- upaya paksa, penangkapan, penahanan, Iya, penggeledahan, nyambung penetapan tersangka. dulu kita dong, nyambung Mana dulu Bang. aja yang mau diajukan Mas, terserah, itu nyambung hak dulu, Bung. bebas. Bung, kita nyambung Itu dulu. hak bebas. Iya, Ya. kita nyambung Oke. dulu. Kenapa KUHP. nggak dari awal? 6 bulan yang lalu Nah, saya tantangin Oke, loh. kalau gitu Saya tantangin pertanyaan loh. Bang Sanghaji sampai kapan mau pra peradilan? Saya tantangin, jawab Bang. mereka ya. Iya. Mereka ternyata tidak menyangka bahwa kami akan melakukan strategi melakukan Oh justru dari pra-peradilan. pihak sebelah yang tidak siap karena akan Nah, mengajukan inilah- pra peradilan. Mereka inilah yang tidak upaya- siap. upaya yang saya Strategi anggap, kami ini adalah inilah bikin mereka upaya-upaya khawatir. menghambat proses kami hukum, dianggap kepastian hukum menghambat itu. Proses hukum. Sudah jelas. Tetapi hukum memberikan kami ruang Jangan- itu. jangan. Jadi itu adalah hak bagi Jadi, seorang itu tersangka ya? jangan-jangan. Itu hak Jangan-jangan. mutlak.
Sebentar. yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, udah benar. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Amin. sampai hari ini masih menunggu. Amin. Justru Oke, saya lihat jangan. teman-teman Pradi Bersatu, bahkan tim hukum Pak Jokowi pun sebenarnya mungkin tidak pernah menyangka bahwa kami akan melakukan pra-peradilan justru di tahap terakhir. Ketika perkara harus naik ke pengadilan. Sebentar. Oke. Itu langkah hukum kami. Itu strategi, Bang. Ya, jangan-jangan ini adalah strategi juga untuk ninggalin Ibu Tifa. Kenapa saya Orang bilang masih begitu? solid katanya kok. Ya, belum tentu. Perkara Misalkan Tifa dan perkara Ibu Mas Tifa Roy nanti itu udah bisa split saja. berkas. Roy nanti Dakwaannya ketika berbeda, melihat dakwaannya nomor perkara memang pidananya bisa berbeda, dibuktikan Ibu Tifa. hakimnya berbeda, Maka dia bisa saja jaksa penuntut umumnya juga bisa berbeda. Nah, Ibu Tifa Oke, masuk. kalau gitu pertanyaan berikutnya begitu. kalau tadi dibilang Mas Roy jangan-jangan minta maaf karena kan Iya, dari tersangka Tifaf Zia terdakwa sendiri menyatakan akan tetap lanjut Oke, ya menolak nah, tiba-tiba restoratif. misalkan Kami- saya minta gini, kepastian sama kami dia. Ada nggak kemungkinan ya Roy Suryo nanti ketika melihat dakwaan itu bisa dibuktikan 100% tidak saya istilah. jawab terbuka kepada publik. Ya. 100% Mas Roy Nah, ini tidak di akan depan melakukan masyarakat restoratif Indonesia. justice Di dan depan meminta rakyat maaf. Indonesia. Tidak juga Nah. akan plea Hati-hati bergening juga Ibu atau Tifa nih, mengakui jangan sampai ditinggal pengakuannya, sendiri. ya. Justru saya lihat kami dengan mengajukan strategi pra-peradilan Ibu Tifa jangan ya, sampai tim ditinggal hukum- sendiri. Tim hukumnya Pradi Bersatu, tim hukumnya Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi sendiri mungkin ketar-ketir. Karena apa? Oh, enggak dong. Karena dengan strategi kami ini, Begini, saya jelaskan. justru akan semakin menarik pertandingan Ya. ini gitu loh. Oke. Sebentar, saya Artinya jelaskan. sidangnya Oke. pun Saya juga jelaskan. tetap jalan, Oke. Ya. tetapi kami juga punya strategi Tidak lain. ada Dan itu sah dakwaan. secara hukum. Sebentar. Dan itu dibolehkan secara hukum. Oke. Dan Wait, itu sebentar. harusnya dihormati oleh semua. semua Nah, menghormati. harusnya Bahkan dihormati Pengadilan Mas Ade. Negeri Jakarta Jangan Timur pun disanggah. menghormati itu. Ya. Harusnya teman-teman Pradi Bersatu sebagai organisasi advokat Ya, juga kita menghormati menghargai. langkah-langkah Kita hukum yang menghormati. kami sebagai advokat melakukan itu gitu. Ya, kita menghormati. Nah, Cuman alhamdulillah ada kami satu. sudah menghormati. Kita menghormati Nah, hal-hal kalau seperti menghormati itu. konsisten Dan gitu itu loh. perlu Ya. kita sebentar, saya pengen menjelaskan satu hal, bahwa dakwaan itu tidak bisa keluar daripada konteks pembuktian. Nah, ketika dakwaan ini bisa dibuktikan secara eksplisit nanti di pengadilan, ya inilah yang membuat Roy Suryo ketakutan. Kenapa? Karena dakwaan ini akan terbukti dengan sendirinya. Tugas jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya. Nah, semua ini firm. Meskipun sebenarnya Mas Roy menggunakan haknya sebagai Ya, walaupun menggunakan tersangka. hak, tapi ini sebenarnya yang ketar-ketir sebelah. Oke. Kenapa? Tidak bisa dibantah itu. Karena bisa dibuktikan dakwaan itu oleh jaksa penuntut umum. Hati-hati di sini. Jadi sidang ini 12 masih- dan 8 tahun loh. Jadi sidang ini masih panjang Oke. ya, ada Oh, tentunya, pra-peradilan, ada tentunya. sidang Ini berikutnya. hati-hati. Oke, Mbak Audrey, gini. Singkat aja Mas. Iya, Soal nggak bisa. pemeriksaan pokok perkara, Oke. kami sama sekali tidak takut. Takut. Soal dakwaan, Fair aja ini lah. kan, Ya kan? ini kan Fair jadi, aja lah. jadi argumen Oke, yang baik. akhirnya kan Iya. tidak mendidik publik juga Loh, gitu. mendidik. Bahwa Kenapa? dakwaan jaksa penuntut Logikanya. umum harus diuji dulu. Oke, logikanya. baik. Bahkan kami Logikanya yakin kita lihat. bahwa Oke, pasal baik. 32 dan Sudah pasal kita tangkap 35 pesannya. Undang-Undang ITE itu adalah Oke. entertain pasal Kita lihat dari nih. terlapor, Ini bakal kalah. Oke. dari pelapor kepada Oke. aparat penegak hukum dan kemudian itu pasal seludupan sehingga bisa Besok, dilakukan penangkapan dan penahanan. Ya, setelah putusan, siap-siap Mahkamah Agung. Kami akan menyurat lagi ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali Dan tentang tidak boleh loh. ditahannya. Tidak boleh mereka. aparat Oke, penegak baik, hukum kalau dan gitu juga sudah kita penegak tangkap hukum pesannya. diintervensi Oke. dan Berarti kita paksa tinggal untuk tunggu. melakukan permohonan Tidak penangkapan dan ada penahanan. yang Itu bisa tidak boleh. Kita tunggu Itu besok adalah hak putusannya. prerogatif dari Putusan aparat pra-peradilan penegak pertama hukum. jam berapa Iya. Bang besok? Jam berapa besok? Jam 1. Jam 1 kita tunggu besok ya. Terima kasih Bang Sang Haji. Mas Adi terima Ya, kasih. makasih, Selamat malam Mbak Audrey. Bapak-bapak. Ya.